Kelas Indonesia, jumpa lagi di segmen yang berikut ini tentunya dengan bintang tamu hari ini yaitu Mona Ratuliu. Apa kabar Mona? Baik, senang banget diundang ke sini lagi deh. Senang banget juga ada kita ya. Iya. Mona ini tetap aktif, tetap cantik meskipun anaknya udah banyak loh, buntutnya udah Banyak, banyak 3 Bu. Tuh, banyak ya. Makanya. Tapi pernah nggak sih Mona ngalamin yang gejala-gejala nih kayak misalnya pusing berkunang-kunang, kemudian pucat, terus ada gejala 5L. Pernah dengar nggak tuh 5L? Apa aja tuh? Pernah dengar nggak Bu? Yaitu lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Waduh, lemes semua tuh ya Bu ya. Waduh, kalau udah gejala 5L ditambah lagi pusing kunang-kunang, kayaknya aktivitas yang ringan-ringan aja jadi kerasa berat dong ya. Benar, karena itu kan merupakan gejala umum dari anemia dan itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu kita harus tahu nih, sebenarnya gejala-gejala dari anemia itu kenapa sih kok bisa berdampak terhadap produktivitas kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung sambut saja yuk. Ini ada dokter ahli dalam bidang ini, yaitu Dokter Yoska. Halo Dok. Halo, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar, Dok? Ya, baik. Dok, tadi kita lagi ngomongin soal anemia, Dok. Ya. Wah, itu kalau misalnya kita bicara tentang anemia, kita mesti waspada. Kenapa? Karena tadi, kalau saya tidak salah, tadi sudah mendengar nih, ada gejala-gejala 5L ya. Iya, Nah, Bu tadi apa aja tadi, Bu? lemah, letih, lesu, lunglai. Lemas, lunglai. Mungkin ada tambahan satu lagi. Itu. Iya. Ini kan biasanya dianggap sepele ya Dok ya, tapi ternyata katanya kalau dibiarkan terus-menerus juga bisa bisa mengganggu fungsi tubuh juga ya Dok ya? Nah, betul, karena tadi seperti yang tadi sudah disampaikan, 5L itu hanya merupakan gejala-gejala awal. Dan ternyata kalau kita membiarkan anemia ini secara terus-menerus, kita tidak mengobati, itu nanti dapat menimbulkan gejala-gejala yang lebih berat. Nah, tetapi kalau secara umum, barangkali kalau saya dan Dokter Reza mungkin bicara mengenai diagnosis, terapi, manajemen terapi, atau misalnya fisiologi. Kalau misalnya dari Mbak Mona sendiri melihat anemia ini bagaimana? Kalau aku tahunya nih ya Dok ya, anemia itu adalah penyakit yang mungkin terjadi ketika tubuh kita tuh kekurangan sel darah merah. Bener gak tuh Dok? Ya, betul banget tuh. Itu dia tuh. Itu sel darah merah yang berkurang jumlahnya. Gitu Betul, ya, Dok, ya? betul. Jadi anemia ini adalah satu keadaan di mana sel darah merah berkurang. Kita mungkin bisa mendalami lebih lanjut lagi mengenai gejala-gejala ini. Tetapi kalau secara umum ada lagi nggak mungkin dari pendapat dari Mbak Mona mengenai anemia ini? Iya, aku taunya gitu ya ibu-ibu ya. Kita taunya tuh ya kalau lagi kecapean gitu ya, atau kalau perempuan kan biasanya mengalami menstruasi gitu ya. Itu tuh ngalamin tuh kekurangan rasanya jadi sel lemah darah merah. gitu ya. Rasanya katanya sih jadi lemes, pusing, lunglai. Tapi kan nggak ada bedanya Dok sama kecapean. Makanya kalau bingung nih bedanya seperti apa, ini sudah ada animasinya untuk pemirsa di rumah juga, biar lebih jelasnya lagi. Dokter Yoska boleh nggak nih gambarkan ke penonton dan juga pemirsa di rumah? Boleh, kalau gitu kita sama-sama melihat pada animasi yang akan disampaikan ini. Yap. Dari sini dapat kita lihat secara umum, ini adalah sel darah merah. Ini secara umum dapat kita lihat sebagai donat. Ya. Sel darah merah ini mengalir di seluruh pembuluh darah kita. Dan di sini dapat kita lihat ini adalah tempat pembentukan daripada sel darah merah, yaitu sumsum tulang. Dan dapat kita lihat juga bahwa di dalam sel darah merah ini terdapat satu protein yang sangat penting, yaitu hemoglobin. Dan hemoglobin ini juga ada zat besinya yang sangat penting untuk mengikat oksigen. Nah, oksigennya dari mana? Oksigennya ini dari paru-paru. Dapat kita lihat, oksigen setelah masuk dari paru-paru akan diambil oleh sel darah merah, berikatan dengan hemoglobin yang di dalam sel darah merah tersebut, dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di tubuh akan digunakan, yaitu oksigen ini untuk pembentukan energi dan juga untuk proses metabolisme. Dan kemudian hasil daripada metabolisme ini kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam eritrosit atau sel darah merah itu, dan kemudian dikembalikan dan dikeluarkan lagi melalui paru-paru. Jadi sini dapat kita lihat betapa pentingnya sel darah merah itu, yaitu mengangkut oksigen, menyebarkannya ke seluruh tubuh untuk membentuk energi. Kalau misalnya pada suatu keadaan di mana terjadi anemia, maka kemampuan daripada tubuh kita untuk mengambil oksigen atau sel darah merahnya karena menurun, oksigennya menurun, oksigen yang sampai ke jaringan menurun, oleh karena itu akan mengganggu metabolisme dan juga pembentukan energi di seluruh tubuh kita. Oh gitu, jadinya sekarang jadi lebih jelas lagi nih buat kita semua ya ibu-ibu ya yang tadinya nggak tahu ya Bu ya. Tapi ini yang bikin penasaran nih sebenarnya penyebabnya apa sih Dok anemia ini? Jadi anemia itu sebetulnya ada beberapa macam. Jadi anemia itu atau kekurangan atau penurunan daripada sel darah merah itu dapat terjadi karena penghancuran dari sel darah merah yang berlebihan. Bisa juga terjadi karena pengurangan daripada pembentukannya.
Contohnya karena misalnya ada kekurangan zat besi atau misalnya kekurangan vitamin B12 dan juga misalnya karena ada kehilangan darah, contohnya pada saat menstruasi yang berlebihan atau misalnya karena amit-amit ya kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan anemia. Dan tetapi dari semuanya itu, anemia yang paling sering terjadi adalah anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi. Ya, betul. Kekurangan zat besi. Ya, kekurangan zat besi. Dan Ini ini ada pun gambarannya juga nih, Dok. Iya. Iya, ini boleh langsung digambarkan juga. ya, Ini jadi dia. di sini dapat kita lihat memang benar bahwa sel darah merah itu kalau untuk dibentuk di sumsum tulang itu memerlukan yaitu zat besi. Zat besi ini sangat penting, di samping itu juga memerlukan zat-zat yang lain. Ya. Dan dapat kita lihat bahwa memang organisasi besar seperti WHO, Ya. yaitu suatu organisasi kesehatan dunia, juga sudah menyampaikan bahwa memang anemia defisiensi besi menjadi salah satu masalah bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Ya, sampai sekarang ini. Dan pemerintah kita yaitu melalui riset kesehatan dasar yaitu Riskesdas yang terkini juga menyatakan bahwa ternyata angka kejadian anemia di Indonesia masih sangat tinggi. Sampai berapa tuh, Dok, persentasenya? Kalau misalnya untuk bayi, anak, ibu hamil itu masih di atas 20%. Wow. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Cukup tinggi juga ya, Dok ya. Iya, sangat tinggi. Jadi yang paling tinggi itu anemia defisiensi besi. Betul. Oke. Iya. Nah, saya juga ternyata pernah ngalamin anemia tuh dulu, Oh, ya? Dok. Jadi saya kan aktivitasnya banyak. Terus ngerasa lemah, letih, lesu, terus kurang konsentrasi. Ya. Saya pikir kan saya kecapean aja, ternyata anemia. Mungkin supaya ibu-ibu juga semuanya tahu gimana sih sebenarnya cara ngebedainnya kita tuh anemia atau enggak tuh caranya gimana, Dok? Nah, sebenarnya ada cara yang paling simpel nih, Mona. Kamu tahu nggak tuh? Pernah dilakuin nggak, Bu? Kalau misalnya kok lemes ya, letih ya, terus orang lain yang lihat, coba lihat kelopak mata bagian dalamnya. Nah, biasanya kelopak mata bagian dalam dibuka, dilihat. Kalau misalnya warnanya pucat, wah, jangan-jangan kamu kurang darah nih. Kita sebutnya dengan anemia itu. Itu paling simpelnya. Paling simpelnya. Tapi kalau memang untuk membuktikan secara pasti dan lebih tepatnya tentu membutuhkan pemeriksaan dari laboratorium tentunya. Nah, tapi kadang banyak orang yang nggak nyaman dengan pengecekan darah ya. Kalau saya waktu itu pernah melakukan pengecekan anemia menggunakan aplikasi Anemia Meter namanya. Di sana kita mengisi kuesioner dan pemeriksaan kelopak mata. Saya juga punya tips nih buat pemirsa di rumah dalam mengatasi anemia. Dengan rutin mengkonsumsi vitamin khusus penambah darah nomor 1 di Indonesia yang sudah terbukti lebih dari 40 tahun. Yang terbukti manfaatnya yaitu Sangobion. Tersedia dalam bentuk kapsul dan cair. Vitamin penambah darah ini bekerja mencukupi kebutuhan zat besi bagi tubuh kita. Sehingga tidak perlu khawatir terkena anemia. Apalagi untuk konsumsinya juga praktis. Cukup minum 1 kapsul sehari untuk memenuhi kebutuhan zat besi harian. Dan suplemen ini bisa dikonsumsi rutin. Pokoknya jangan salah pilih produk lain, pilih yang memiliki sertifikasi halal. Karena hanya Sangobion yang terbuat dari bahan baku kualitas terbaik dan dosis tepat. Terbukti efektif memenuhi kebutuhan zat besi harian kita. Ingat ya pemirsa, Sangobion aktifkan harimu. Saya sudah membuktikannya. Berarti setelah ini kita nggak akan ngalamin lagi tuh ya. Mudah-mudahan ya. 5L tadi tuh ya. Oh, benar. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak untuk Mona Ratilio Terima dan juga kasih, Dr. Dr. Yolanda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, thank you banget. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali. Jadi tetap di Dokter Ros.